Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam dan ihsan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju masjid yang penuh mubarak ini guna melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai basyiran wa nadhiran, dan juga sebagai uswatun hasanah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya yaitu Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari ayat ini dapat kita memahami bahwa pada tahun di mana paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Talib yang membela mati-matian mulai dari kecil sampai besar, meninggalkan beliau dalam kesedihan, dan juga istri beliau yaitu Siti Khadijah yang juga membela mati-matian dalam menyebarkan agama Islam juga meninggal pada tahun itu, sehingga disebut Amul Husni, yaitu tahun duka cita. Maka untuk menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menenangkan hatinya dari kesedihan dan kegelisahan, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang namanya Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke langit ketujuh di atasnya untuk menerima perintah salat 5 waktu dan salat sunat lainnya. Maka perintah salat ini adalah perintah ibadah yang pertama, dan perintah diserukan secara langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara seperti ibadah-ibadah lainnya. Dan yang ketiga, perintah ini diterima di atas langit yang paling tinggi, yaitu langit yang ketujuh, bahkan di atasnya. Maka perintah salat ini harus kita pikirkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena perintah salat ini adalah pertama rahmat dan kebaikan terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam salat itu kita dapat terjaga dari semua perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan keji, perbuatan mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada
kekejian dan kemungkaran. Yang kedua, hubungan antara hamba dengan Tuhannya, yaitu dengan melaksanakan salat dengan tekun dan ikhlas. Karena di dalam Al-Quran dikatakan aqimis sholata lidzikri. Artinya tegakkan salat untuk mengingatku. Jadi cara mengingat Allah dengan benar dan baik itu dengan salah satu contohnya adalah menegakkan salat, yaitu memelihara salat. Karena kalau kita mengingat Allah, Allah pun akan mengingat kita. Uzkuruni azkurukum wala takfurun. Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kamu. Barang siapa yang mengingat Allah dalam keadaan gembira, maka Allah akan mengingat dia dalam keadaan susah dan sedih. Yang ketiga, menambah iman bagi hamba Allah yang beriman. Karena yang namanya iman itu dalam ta'rif atau definisi yazidu wa yanqus. Artinya bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Salah satu ketaatan itu adalah menjalankan salat dengan baik dan khusyuk. Dan salah satu kemaksiatan itu adalah meninggalkan salat atau meremehkan atau melalaikan salat. Karena di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang melakukan salat dengan salat yang lalai, karena salat yang ingin hanya dilihat, dipuji, seperti orang-orang yang riak dalam amal kebajikan. Dan yang keempat adalah menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, hai Muhammad, jikalau kamu cinta kepada Allah, maka ikuti aku, niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi salah satu cinta Allah yang bisa kita dapatkan adalah mengikuti apa yang diserukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kamu melihat aku salat. Jadi dengan mengikuti salat Nabi, itu artinya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun juga akan mencintai kita. Dan yang kelima adalah memberi kenikmatan dan pahala bagi yang melaksanakan salat dengan khusyuk. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntunglah orang yang beriman yang di dalam salatnya khusyuk. Jadi dengan melakukan salat dengan khusyuk itu adalah kebahagiaan, itu adalah kemenangan, baik di dunia terlebih-lebih lagi di akhirat. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat tepat waktu dan juga dengan cara yang baik dan benar. Kalau perlu dilakukan secara berjamaah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Artinya, peliharalah segala salatmu dan salat wusta, yaitu salat di tengah-tengah, dan berdirilah kamu dalam salatmu dengan khusyuk dan secara berjamaah. Jadi di dalam melakukan salat berjamaah itu adalah salat yang diwajibkan oleh Allah juga oleh Rasulnya. Karena Rasulullah mengatakan,
la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Bahkan ada yang mengartikan bahwa tidak sah salatnya seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali dia salat di masjid. Tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa kurang sempurna salatnya orang yang di rumah sementara dia dekat dengan masjid. Karena kenapa? Salat itu pertama adalah tiangnya agama. Rasulullah mengatakan as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqama din wa man tarakaha faqad hadama din. Artinya salat itu adalah tiangnya agama. Maka barang siapa yang melaksanakannya dengan baik benar, maka dia telah menegakkan agamanya. Tetapi barang siapa yang melalaikan atau meninggalkannya, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Maka untuk melihat baiknya agama seseorang, kita lihat dari salatnya. Karena kalau baik salatnya, maka baik pula amalnya. Tapi kalau buruk salatnya, maka buruk pula amalnya. Karena yang dihitung nanti di hari kiamat adalah salatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sairu amalih wa in fasada sairu amalih. Artinya barang siapa yang menegakkan salat itu akan menjadikan semua amalnya baik. Tetapi barang siapa yang melalaikan salatnya atau tidak melaksanakannya, maka amalnya seluruh dihitung buruk. Karena yang dihitung pada hari kiamat itu adalah salatnya. Karena salatnya lah yang menjadikan orang itu baik. Dan begitu pula sebaliknya. Dan yang ketiga, dengan meninggalkan salat itu berarti dia telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, atau istilahnya kufur, walaupun bukan kufur keluar dari agama Islam, tetapi kufur terhadap ibadah yang diserukan kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Artinya barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia betul-betul telah kafir secara nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, memelihara salat dapat mendatangkan cahaya di hati, cahaya di wajah, cahaya di dalam kuburnya. Karena setiap kita mau berangkat ke masjid, kita diajarkan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, dan di dalam penglihatanku cahaya, dan di dalam pendengaranku cahaya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, salat dapat menyelamatkan kita di hari kiamat, dan Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para orang-orang yang benar, para syuhada, para orang-orang saleh. Dan orang yang tidak memelihara salatnya dengan baik dan benar, atau melalaikan salat atau meninggalkan salat, maka neraka ancamannya. Karena ketika mereka ditanya waktu berada di dalam api neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Maka mereka menjawab, lam nakun minal musallin, dulu kami tidak termasuk orang-orang yang menjalankan salat. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, salat adalah hubungan vertikal antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, akan menciptakan penyembahan, pengabdian, rasa cinta dengan tunduk kepadanya. Karena salat itu adalah ibadah mahdah, di samping juga adalah ibadah ghairu mahdah,
yaitu hablun minallah dan hablun minan nas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, duribat alaihimuz zillah aina ma tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Sungguh celakalah manusia kecuali dengan memperbaiki hubungannya dengan Allah, yaitu hablun minallah, dan memperbaiki hubungannya sesama manusia, termasuk adalah melakukan salat dengan baik dan tekun, kemudian diikuti dengan meninggalkan perkara-perkara yang batil, yaitu amal keburukan, amal kejahatan, dengan diganti dengan amal kebaikan, karena amal kebaikan itu dapat menghapus amal keburukan. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta watbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah dan hapuslah keburukan itu dengan kebaikan. Salah satu cara melakukan kebaikan yaitu dengan menjalankan salat dengan baik dan tekun, karena salat itu dapat menghilangkan atau dapat mencegah daripada kekejian dan kemungkaran. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim.